Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kali ini kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang database menggunakan MySQL ya, MySQL. Eh, di video ini kita mau ngebahas yang namanya table. Lebih tepatnya lagi kita akan belajar bagaimana membuat table, bagaimana mengubah table atau memodify table, dan bagaimana cara menghapus table. Nah, mungkin bingung teman-teman table ini apa, entah meja, entah tabel. Nah, maksud dari table ini adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan data-data yang mau kita simpan ke database. Jadi, data yang mau kita simpan itu nggak serta-merta langsung masuk ke database, ternyata harus ditampung di dalam table dulu. Oke, mungkin teman-teman masih bingung gimana penjelasannya, gimana alur data itu disimpan, di mana saja data itu disimpan. Nggak usah berlama-lama, langsung kita bahas sekarang. Sebelum prakteknya kita belajar membuat, mengubah, dan menghapus table, aku mau ngasih tahu dulu alur dan struktur bagaimana data itu disimpan ke dalam database. Nah, teman-teman udah lihat ya Excel aku. Bisa dilihat database merupakan yang paling awal, karena ya benar, kita mau nyimpen data ke database pasti harus punya database-nya. Nah, database ini udah kita bahas di video sebelumnya, yaitu cara membuat dan cara menghapus database. Oke, ternyata setelah database atau di dalam database terdapat table-table, satu atau lebih dari satu table. Nah, data-data itu akan tersimpan di dalam table-table ini. Tapi jangan salah kaprah dulu, data itu juga nggak langsung masuk ke table, ternyata ada lagi yang namanya kolom-kolom. Nah, kolom-kolom ini bisa dibilang kayak spesifikasi data yang mau disimpan di dalam table. Nah, mungkin teman-teman bingung gimana, aku udah sediain contohnya. Aku bikin database namanya sekolah. Nah, di sekolah pasti ada yang namanya murid, ada yang namanya guru, dan ada yang namanya jurusan kan. Nah, untuk tiap-tiap itu kita bikin masing-masing satu table. Jadinya untuk yang namanya murid kita bikinin table namanya murid. Untuk yang guru kita bikinin table namanya guru, dan untuk jurusan kita bikinin nama tablenya jurusan. Nah, jadi setiap table-table ini cuman boleh nyimpen data khusus untuk dia. Contohnya, table murid ini akan menyimpan data-data murid aja. Table guru cuman nyimpen data untuk guru aja, dan table jurusan cuman untuk nyimpen jurusan aja. Jadi di table murid jangan sampai ada masuk data guru ke dalam murid. Begitu juga untuk guru, jangan sampai ada data murid di dalam table guru, dan begitu juga untuk jurusan. Nah, ngerti ya sampai sini ya? Table itu gunanya untuk menyimpan data terkhusus untuk dia sendiri, kayak yang aku jelasin tadi. Nah, di dalam table-table itu ada yang namanya kolom, yang tadi aku udah kasih tahu, yang gunanya untuk menspesifikasi data apa aja yang mau kita simpan. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di dalam table murid ada kolom yang namanya nama. Terus ada juga kolom yang namanya nomor induk, kelas, dan jurusan. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, ternyata di dalam table murid, data yang disimpan adalah data nama murid, data nomor induk murid, data kelas si murid, dan data jurusan si murid. Dan tentu aja setiap data-data yang disimpan jangan sampai salah nyimpan. Contohnya, nama murid adalah Budi, ternyata Budi kita simpan di nomor induk. Nah, jangan sampai kayak begitu. Maka dari itu ada kolom-kolom untuk memandu kita nyimpen data-datanya. Nah, kayak begitulah inti dari hubungan antara table dan kolom, atau biasa nanti disebut field. Kayak begitu ya. Jadi walaupun table ini adalah untuk nyimpen data, ternyata data itu nggak bisa langsung masuk asal-asalan, harus dimasukin berdasarkan kolom-kolom yang udah disediakan. Jadi kayak begitu aja penjelasannya tentang table dan kolom.
tadi aku contohin murid ya, guru, untuk guru begitu juga, dan untuk jurusan begitu juga. Nah, kayak begitu, kayak begini udah lumayan jelas ya, ngerti ya gimana tuh hubungannya antara database dengan table, gimana hubungannya dengan antara table dengan kolom-kolomnya, dan bagaimana cara data itu dimasukkan atau disimpan ke dalam tiap-tiap table berdasarkan kolom-kolomnya. Sebelum kita praktek bikin database dan table-tablenya, aku mau jelasin lagi salah satu hal yang penting ketika kita membuat table. Jadi hal yang paling penting itu di dalam table adalah namanya primary key. Nah, teman-teman, kalau nggak ngerti primary key, bisa disimpulkan primary key itu sebagai identifier sebuah data, yaitu isi kolom yang membedakan antara data dengan data lainnya. Contohnya apa? Contohnya kalau manusia, orang-orang di Indonesia lah ya, orang-orang di Indonesia punya nomor induk KTP kan. Nah, nomor induk KTP itu antara satu orang dengan orang lainnya berbeda. Nah, bisa dibilang kalau kita jadiin table, manusia-manusia atau masyarakat Indonesia itu, nomor induk KTP nomor induk KTP kita itu yang jadi primary key di dalam table kita. Jadi intinya primary key ini ada di table yang gunanya untuk membedakan satu data dengan data lainnya. Yang perlu jadi catatan, isi dari primary key harus berbeda antara satu data dengan data lainnya. Namanya aja identifier atau pembeda ya. Jadi harus berbeda. Oke, kita lihat di table kita. Contohnya di table murid ada nomor induk, ada kelas, ada jurusan, ada nama. Nah, kalau teman-teman lihat ya, biasanya nomor induk antara murid dengan murid lainnya itu berbeda kan, nggak pernah ada yang sama. Nomor induk ini bisa kita jadikan sebagai primary key di dalam table. Tapi ada juga cara yang bukan menjadikan kolom di dalam table itu primary key, melainkan dibikin kolom baru lagi sebagai primary key. Contohnya, pada umumnya orang-orang bakal bikin sebuah kolom yang namanya ID. Jadi, di table murid ada ID, di table guru ada ID, di table jurusan juga ada ID. Nah, ID-ID ini semuanya bakal berbeda isinya antara murid, data-data yang ada di table murid. Nah, terus ID-ID yang di table guru juga bakal berbeda semua. Nah, ID-ID inilah yang dijadikan sebagai pembeda atau primary key di dalam table. Nah, gunanya untuk menunjukkan misalnya data pertama ID-nya apa, data kedua ID-nya apa, data ketiga ID-nya apa. Nah, gunanya juga untuk penunjuk ketika kita mau mengedit data atau menghapus data. Jadi, anggap aja aku mau menghapus data nomor 5. Jadi, kita bisa suruh sistem, "Hai sistem, hapus dong data di mana ID-nya adalah 5. Kayak gitu. Mungkin agak bingung kalau cuman penjelasan kayak begini doang. Tenang aja, kita bakal lebih jelas lagi di prakteknya. Sekarang kita bikin database kita dulu. Aku bakal bikin sebuah database dengan cara klik new aja biar cepet. Terus kita kasih namanya sekolah. Nah, setelah kita bikin sekolah, kita disuruh bikin table. Kita mau bikin 3 table di sini, murid, guru, dan jurusan. Aku bikin table murid dulu. Murid, ini number of column adalah jumlah kolom yang kita inginkan. Kita hitung, kolomnya adalah 1, 2, 3, 4, ditambah ID jadi 5. Jadi kita tambahin, terus go. Nah, ini udah jadi teman-teman, tampilannya kayak begini. Aku iniin aja. Nah, biar lebar, teman-teman bisa lihat ada name, type, length, atau values, default, dan lain-lainnya. Kita bakal coba pelan-pelan aja ya. Name ini adalah nama kolomnya. Untuk nama kolom yang pertama, kita bakal kasih ID. Nah, di ID ini type-nya apa?
Kalau teman-teman belum belajar tentang tipe data, boleh nonton video aku sebelumnya. Nah, ID ini aku mau tipe datanya adalah integer karena aku pengen angka-angka. Jadi nanti ID-nya 1, 2, 3, 4, 5 gitu terus. Oke, jadi aku biarin aja int, length atau values-nya aku biarin aja kosong biar terisi otomatis. Default-nya kita lihat ya, isinya adalah sDefine null current timestamp. Jadi kita ngasih nilai default, ngasih nilai default ke kolom ID ini apa? Nah, jadi ada null, default-nya adalah ID kita bakal null. Terus kalau current timestamp nggak bisa untuk int, tapi bisanya untuk tipe data datetime. Jadi kita nggak pakai nilai default karena kita pengen nilai ID ini 1 sampai 1, 2, 3 terus dan seterusnya. Jadi biarin aja defaultnya known. Terus collision ini udah aku kasih tahu ya di video sebelumnya tentang linknya. Kalau teman-teman mau belajar sendiri, biarin aja default. Terus attributes ini yang ini ada unsigned, zero fill. Jadi kalau kosong ini adalah sign. Ingat ya teman-teman, sign itu kalau int dari yang tiny int kalau nggak salah 0 sampai 255 ya, aku lupa juga. Terus kalau unsigned dari minus 12 sekian sampai 12 posisi 12 sekian, terserah aja yang mana. Jadi untuk ID aku biarin aja atributnya nggak ada isi atau sign. Nah, null kalau kita isi maka kolomnya boleh kosong. Jadi teman-teman ingat ya, namanya data kan harus diisi. Jadi kalau null ini nggak kita centang, semua kolom-kolom ini, semua kolom-kolom ini harus diisi. Harus ada nama, harus ada nomor induk, harus ada kelas, dan harus ada jurusan. Ini wajib diisi. Sedangkan kalau di antara kolom ini ada yang di set nullnya ini centang, artinya kolom tersebut nggak apa-apa nggak diisi. Contohnya, kita ngisi nanti kelasnya ini null atau biasa disebut null label. Jadi kalau begitu, user wajib mengisi nama, wajib mengisi nomor induk, wajib mengisi jurusan, tapi ketika kelas dia nggak wajib mengisi. Jadi kalau dikosongin, data pun sukses tersimpan. Kayak begitu fungsi dari null ini. Karena ID ini kita nggak mau null, kita nggak mau null, jadi wajib diisi, kita ini nggak centang. Terus kalau indeks ini, nah, indeks ini namanya apa ya? Lupa aku. Nanti deh di link di komen bakal aku kasih tahu ini apa namanya. Nanti aku googling dulu namanya apa. Jadi aku kasih tahu aja primary. Ini yang udah kita bahas tadi, kita menjadikan ID ini sebagai primary key di table yang kita bikin ini. Sedangkan kalau unique, kita membuat table ID ini nilainya nggak boleh sama. Contoh, kayak nih. Kita kan udah bikin primary key kita ID, jadi nomor induk bukan primary lagi. Kita bikin peraturan nomor induk antara murid dengan murid lainnya nggak boleh sama. Jadi, kita kasih ketika ada nomor induk, anggaplah di sini nomor induk ya. Kita kasih indeksnya adalah unique. Nah, dengan adanya unique, ketika kita mengisi nomor induk antara siswa A sama siswa B nomor induknya sama, maka nggak bakal bisa kesimpan karena nomor induk yang diisi udah ada di database. Sedangkan kalau kita nggak isi sebagai unique, nomor induk boleh sama di dalam satu table murid ini. Kayak begitu cara kerja unique. Nah, terus ada indeks ini untuk membantu membantu pencarian lebih cepat dan lain-lainnya. Teman-teman boleh googling sendiri ya. Lanjut, AI. Nah, ini AI ini apa? AI ini kepanjangannya auto increment. Tulisannya kayak begini, auto increment. Yang mana artinya adalah akan bertambah otomatis terus-terusan ditambah 1. Contohnya, ketika kita ngasih auto increment ke ID kita data pertama bakal nilai ID ini otomatis keisi nilainya 1. Terus ketika kita nambah data baru, kita nggak usah ngisi isi data di dalam kolom ID, kita kosongin aja ID data baru, ID-nya bakal berisi 2, dan seterusnya ketika data baru diisi, ID bakal jadi 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu kalau kita ngasih
auto increment. Oke, karena kita pengen ID ini sebagai primary key dan sifatnya auto increment, aku nggak mau ngisi-ngisi ID, biarin aja sistem yang otomatis ngisi, jadi aku isi dia sebagai auto increment di centang. Nah, kenapa auto increment aku centang? Karena kan udah aku bilang tadi ya, primary key itu nggak boleh sama di dalam satu table. Jadi otomatis ketika aku nggak isi ini, ketika auto increment, data yang pertama bakal 1, terus data selanjutnya 2, 3, nggak bakal ada kesamaan isi ID di dalam satu table. Itu tujuannya. Terus komen ini adalah ya komen, kita ngasih tahu ID ini adalah primary key dan lainnya. Teman-teman bisa ngisi komen ini sebagai keterangan kalau misalnya ada teman-teman bakal kerja sebagai tim dan teman-teman mau ngejelasin ke timnya, oh ini table ini fungsinya untuk ini, kayak begitu. Dan yang ini biarin aja kosong. Oke, kayak begitu kolom ID udah kita isi. Oke, next ya. Kita ada kolom yang namanya nama. Jadi kita tinggal isi aja nama. Tipe datanya adalah, ingat, varchar. Sekali lagi, silakan nonton video aku sebelumnya tentang tipe data. Nah, untuk varchar ini kita nggak bisa kosongin length-nya. Jadi kita harus tentuin berapa panjang namanya. Jadi kita kira-kira aja, bakal ada nggak sih nama orang lebih dari 100 karakter? Kalau ada, ya kita tambah aja jadi 255 atau berapa terserah. Tapi aku rasa nama orang nggak ada yang 100 karakter. Jadi aku kasih aja 100. Ini artinya adalah kolom nama nggak bisa nampung lebih dari 100 karakter, jadi maksimalnya 100 karakter, tipenya varchar. Oke, kayak begitu. Terus ada yang ini udah kita kosongin karena nggak penting, dia bukan primary key, nullable apa enggak, boleh nggak sih nama siswa ini nggak kosong? Ada nggak sih murid yang nggak punya nama? Nggak kan? Jadi kita bikin nggak nullable, mana dia ini? Nggak nullable atau nggak boleh kosong namanya. Terus, apakah kita perlu ngasih unik? Nggak perlu, soalnya nama orang kan bisa aja sama. Ada nama Budi 5 orang di dalam satu kelas, mungkin nantinya di dalam satu sekolah. Ada nama si Sinta, mungkin ada 3 nama. Kan bisa aja begitu. Jadi, nama kita nggak perlu set sebagai unik. Jadi, udah kayak begitu aja kira-kira untuk kolom nama. Selanjutnya, kita bikin nomor induk. Nah, nomor induk aku bakal kasih no_induk. Nomor induk ini kan pasti angka lah ya, nggak mungkin yang lain. Terus angka biarin aja kita int, kita set juga length-nya atau nggak usah, terserah teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah mau bikin aplikasi udah tahu nomor induk itu maksimal berapa angka, ya udah set aja. Kita anggap nomor induk ada berapa angka ya? Sebentar, tahun, bulan, tanggal 4, 8, 10. Anggaplah 10 maksimal nomor induk. Nggak boleh lebih dari 10. 12 deh, 12. Nah, kayak begitu. Oke, terus untuk yang lainnya nggak perlu kita isi kah? Perlu kita isi. Ini kita isi sebagai unik, karena yang aku bilang tadi, nomor induk antara satu siswa dengan siswa lainnya nggak mungkin sama. Oke, kayak begini aja udah. Next, kita kasih kelas. Nah, kelas isinya apa? Teman-teman terserah. Menurut teman-teman aja, mau pakai tipenya int, cuman bisa nampung angka doang atau apa. Jadi, untuk sementara, kita bakal bikin tipenya... sebentar, tipenya udah angka aja nggak apa-apa, int. Nah, untuk kelas kita bikin maksimalnya 2 aja lah ya, length-nya 2. Kelas ada berapa sih paling banyak? 12 kan ya? 12 itu x ii kemungkinan, nggak bisa deh, 12 itu kan int tipenya, berarti angka aja, jadi 1, 2, berarti digitnya 2 digit. Kelas 12 SMA misalnya. Oke, kelas udah selesai. Terus kita kasih jurusan. Nah, untuk jurusan ini
tipenya adalah varchar karena kita mau tulisan. Untuk jurusan kita setting berapa ya, 15 aja lah ya. Kita nggak tahu, mungkin di suatu sekolah ada nama panjang banget jurusan, misalnya jurusan seni tari dan budaya, itu udah berapa karakter, jadi kita bikin aja 25 deh. Nah, udah cukup kayak begini. Nah, mungkin kalau teman-teman yang udah jago tapi nggak sengaja nonton video kali ini, kok nggak, apa ya, nggak normalisasi, nggak normal gitu datanya, atau nggak ada foreign key, nggak ada reference. Jadi video ini buat pemula ya, belum belajar tentang foreign key, belum belajar tentang reference, belum belajar tentang join. Jadi aku harap teman-teman belajar pelan-pelan dari sini karena kita belajar dari awal. Jadi buat yang udah jago silakan nggak usah nonton karena aku belum pakai foreign key di sini. Oke, back to the topic. Kayak begini kita udah selesai. Kita udah bikin table, kolom-kolom untuk table murid. Ada ID, nama, nomor induk, kelas, jurusan. ID, nama, nomor induk, kelas, dan jurusan. Tinggal kita save aja. Nah, kalau nggak ada pesan error, bakal ditampilin kayak begini. Aku gedein lagi, munculin ini. Nah, kita udah ada table yang namanya murid di dalam database sekolah. Kalau teman-teman lihat, di sini adalah field-field yang kita bikin tadi. Nah, teman-teman lihat kalau ada kunci ini, warna emas artinya adalah primary key. Terus kalau kunci warna apa ini, putih ya atau abu-abu, kita ngasih tahu kalau ini adalah nomor induk indeks. Sorry, kok indeks ya? Tadi aku set sebagai apa ya? Nggak bisa kelihatan lagi. Kayaknya aku set unique deh tadi kalau nggak salah ya. Kalau yang udah di set nggak kelihatan lagi. Ya, aku kayaknya ngeset sebagai unique tadi. Jadi unique pun ada ininya. Ada apa namanya? Ada kuncinya. Oke, kayak begitu aja teman-teman. Cara bikin table gampang banget, tinggal klik aja. Tapi yang wajib diketahui adalah bagaimana caranya menentukan tipe-tipe data atau panjang-panjang dari data yang boleh disimpannya. Gimana juga nentuin primary key dan apa aja yang unik, itu tergantung requirement aplikasi atau requirement database yang dibutuhkan oleh teman-teman, kayak begitu. Kayak kemarin, selain dengan cara klik membuat database, bisa juga dengan cara sintaks. Nah, membuat table juga bisa dengan cara sintaks. Jadi kayak kemarin yang aku bilang, kita sebagai programmer jangan cuma bisa klik doang, tapi setidaknya harus tahu sintaksnya. Oke, langsung aja kita bakal membuat table guru dengan menggunakan sintaks. Jadi bukan klik-klik ini lagi. Nah, teman-teman bisa ke ini menu SQL. Di sini bakal dikasih text editor. Kayak begini, kita sintaksnya bisa dimulai dengan create table, nama table. Nah, nama table yang mau kita isi adalah, yang mau kita bikin adalah guru. Pakai kurung. Nah, jadi create table guru pakai kurung. Kita masuk ke dalam kurungnya, enter. Nah, kita bikin kolom-kolomnya di sini. Jadi kita lihat kolom yang pertama adalah kita mau bikin kolom yang namanya ID. Jadi kita bikin aja ID, tipe datanya integer, int, terus kita isi juga, kita mau auto increment kan, yang kayak aku bilang tadi, auto nambah-nambah terus angkanya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kita kasih yang namanya auto increment. Nah, teman-teman ada auto complete-nya di sini ya, tinggal klik aja. Nah, jadi di sini kita bikin kolom yang namanya ID dengan tipenya integer dan ininya auto increment. Kita nggak menentuin panjang length-nya biar otomatis sistem yang nentuin panjangnya. Terus koma, next kolom adalah nama. Kita bikin nama, tipe nama adalah varchar.
Panjangnya kita mau berapa? Tadi kan kita isi 100 ya untuk murid. Jadi kita samain aja nama guru juga panjangnya 100. Koma, kita bikin no induk. No underscore induk, tipenya integer, int. Panjangnya tadi samain aja kayak murid ya, 12. Nah, ini udah selesai, tapi kita perlu tambahan informasi lagi, yaitu kita mau menjadikan ID ini sebagai primary key. Jadi kita kasih koma, kita ketik primary key, dalam kurung primary key-nya apa? Kita kan mau ID, jadi isinya ID. Nah, sampai sini udah selesai, bisa juga. Tapi kita kan mau bikin nomor induknya unik kan, nggak boleh ada yang sama. Jadi kita tambah lagi unik dalam kurung no underscore induk. Kayak begini aja. Nah, ini udah selesai. Aku copy dulu. Jaga-jaga kalau error tinggal paste aja lagi nanti. Copy, terus kita pergi ke tombol go, enter. Sorry, klik. Nah, kalau kayak gini nggak ada pesan error, berarti table kita udah berhasil dibikin menggunakan bukan klik, tapi menggunakan sintaks. Kalau dilihat ya, guru. Nah, structure, kita lihat ID, ada primary key, type-nya, tipe datanya integer, dia auto increment. Terus nama, tipenya varchar dan 100, nomor induk tipenya integer dan length-nya 12. Tapi kalau teman-teman lihat ya, ID otomatis nullnya no. Nama sama nomor induk nullnya yes. Nah, kalau kita lihat guru table murid semuanya no kan. Nah, kita lihat berarti kita ada yang kurang untuk bikin sintaksnya tadi. Kita kan mau nama ini wajib diisi, jadi seharusnya nullnya ini no. Terus nomor induk juga wajib diisi, nullnya no. Ya kan? Jadi aku salah. Aku hapus aja dulu. Terus drop table. Nah, sebenarnya ini nanti sih drop table aku kasih tahu, tapi udah terlanjur kita kasih tahu ya. Nanti nggak apa-apa, kita bahas aja lagi. Oke, kita SQL lagi. Tadi udah aku paste ya, jadi udah aku copy, jadi aku paste aja kayak begini. Nah, yang perlu kita tambahkan adalah di sini. Kita mau kolom nama nggak boleh kosong, jadi kita kasih not null. Kayak begini. Begitu juga untuk nomor induk, jadi not null. Aku copy lagi buat jaga-jaga dan klik go. Kalau dilihat nggak ada pesan error, kita lihat table guru, kita structure. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sama kayak tadi, tapi bedanya semuanya null ini no. Nah, kita tinggal tambah not null aja kalau nggak mau null. Oke, kayak begitu teman-teman. Simple, tapi harus dipahami untuk membuat sintaksnya. Selain bisa membuat table, kita juga bisa mengupdate table. Nah, table yang diupdate ini adalah biasanya isi-isinya. Misalnya, di kedepannya, sorry aku salah buka tab. Ini dia yang udah jadi guru tadi. Di kedepannya mungkin teman-teman butuh menambah kolom baru, atau mengubah nama dari kolom, atau menghapus kolom. Itu bisa digunakan dengan cara yang namanya modify table. Nah, gimana caranya? Sebenarnya sama aja teman-teman. Kalau klik nggak ada yang istimewa sih, tinggal ini aja. Kita lagi di table guru, kita pindah aja ke menu structure. Nah, terus teman-teman bisa edit aja nih di change ini. Misalnya, kalau pertama kita mau ngubah deh nama ini, contoh change. Nama ini bisa kita ubah name-nya jadi namas misalnya. Varchar-nya bisa kita ubah juga. Length-nya bisa kita ubah juga, misalnya jadi 200. Nah, semua bisa diubah-ubah untuk kolom nama sini. Jadi ketika aku save, maka kolom nama tadi udah berubah jadi namas, dan length-nya udah berubah jadi 100. Jadi nggak ada yang spesial di update table ini. Aku balikin aja ke semula lagi ya. Karena untuk update kolom ya cuman sederhana itu aja. Oke, itu untuk update kolom.
Nah, sekarang gimana kalau kita mau menambah kolom baru? Nah, kalau nambah kolom baru dengan cara klik-klik di PHP Admin ini, gampang banget. Teman-teman lihat nih, di sini di bawah ada add satu kolom setelah apa. Nah, kita bisa nambah kolom baru. Misalnya, mau nambah berapa kolom mau nambah berapa kolom baru di table ini. Kalau misalnya lebih dari satu, bisa tuh naik aja. Kalau mau satu, turunin aja sampai satu. Pokoknya, satu ini merupakan jumlah kolom yang mau ditambah. Terus, kolom yang mau kita tambah itu ada setelah apa? Nih, sorry bukan setelah apa, tapi ada di mana? Ada pilihannya nih. Ada setelah ID. Jadi nanti ID kolom baru nama noinduk atau bisa juga after nama. Nanti ID nama kolom baru nomor induk atau after nomor induk ID nama nomor induk kolom baru. Nah, bisa juga paling awal kita bikin at beginning of table. Kayak begitu aja. Jadi tinggal pilih mau taruh di mana kolom baru tersebut. Aku bakal bikin setelah nomor induk, jadi paling bawah. Go, sama kayak bikin kolom tadi. Misalnya jenis kelamin. Terus ini tipenya apa ya? Varchar aja deh. Lengthnya jenis kelamin kan cuma pria sama wanita ya. Kita bikin aja 10 kayak begitu. Save. Nah, udah jadi. Jadi ini table yang kita bikin. Jadi dengan mengubah atau memodify table, kita bisa juga menambah kolom baru. Nah, kalau bisa nambah kolom baru, bisa mengubah kolom baru, otomatis bisa menghapus kolom kan. Caranya gimana? Ya sama kayak change tadi. Di sebelah kanan change ini ada pilihan drop. Teman-teman tinggal klik aja yang mau di drop atau yang mau dihapus kolomnya. Jadi aku mau coba hapus jenis kelamin, tinggal klik aja drop. Terus nih dikasih tahu bener nggak mau dihapus ini kolom. Soalnya kalau kehapus nanti data jenis kelamin bakal kehapus juga kayak begitu. Okein aja, maka data tadi berhasil kehapus, sisa cuman ID, nama, dan nomor induk. Nah, kayak begitu aja mengubah atau memodify table. Gampang banget, klik sana, klik sini aja. Nah, kayak biasa setelah kita mengupdate dengan cara klik-klik, kita juga harus belajar mengupdate menggunakan sintaks. Nah, sintaks yang dipakai untuk mengupdate data ini cuman seputar ini doang. Alter table, terus add column, terus apa ya, update kalau nggak salah ya. Nanti lihat sendiri deh, kita lihat dari autocomplete-nya. Terus drop column. Nah, kalau nggak salah berkutat di sini doang. Jadi supaya nggak salah kita coba aja ya. Kita bakal pergi ke sekolah sini, jadi kita nggak ada di dalam table manapun. Sebenarnya lagi di dalam table apapun bisa juga, tapi aku mau keluar dulu dari table-table. Kita pergi ke menu SQL dan kita mau nulis sintaks di sini. Nah, sintaks untuk mengupdate atau memodify table bisa dimulai dengan menggunakan alter spasi table. Nah, alter table, nama table apa yang mau kita modify, contohnya guru. Nah, aku bakal memodify table guru. Nah, kayak gini udah selesai. Kita mau alter table apa ini? Nah, aku mau coba menambah kolom dulu ya. Sementara ini kan kolom untuk guru kan cuma ada ID, nama, sama nomor induk. Kayak tadi kita bakal nambah kolom, yaitu dengan kata kunci add kolom. Apa nama kolomnya? Aku bakal kasih jenis kelamin yang kayak tadi aja ya. Kelamin. Nah, tipe datanya apa? Tipe datanya adalah varchar. Panjangnya berapa? Panjangnya 10 ya. 10. Nah, kayak begini aja seharusnya udah benar. Kita coba ya. Aku copy dulu biar jaga-jaga. Terus kita go. Sebentar, go, dan nggak ada pesan error, artinya kita berhasil mengupdate table guru dengan menambahkan kolom baru yang bernama jenis kelamin, tipe datanya varchar dengan panjang isinya 10 karakter. Kita lihat
pergi ke menu guru, pergi ke structure. Nah, di sini ada jenis kelamin, tipe datanya varchar, length-nya 10, dan aku lupa nambah null labelnya no. Jadi teman-teman kalau mau ada null label no kayak tadi aja, not null, tambah aja kayak begitu. Oke, kita udah bisa update kolom dengan cara update table dengan cara menambah, salah ulang ya. Kita udah bisa mengupdate table dengan cara menambah kolom. Nah, sekarang aku mau menggunakan sintaks kita mengupdate table dengan mengedit kolom salah satunya. Karena tadi kita ngotak-ngatik ini, jadi kita tetap di sini aja. Balik lagi ke SQL, terus alter table, namanya pakai ini aja, huruf gede, namanya guru. Terus kita mau ngapain? Kita mau update kolom jenis kelamin tadi ya. Kalau kita lihat tadi sebentar, ini guru jenis kelamin varchar 10. Terus aku gak mau nulnya ini yes, berarti kita ubah aja ya. Varcharnya kita bakal panjangin jadi 20 misalnya. Oke, table guru, terus modify ya. Aku lupa, modify kalau nggak salah. Terus kita mau memodify kolom yang namanya jenis kelamin. Jenis kelamin, kita kasih varchar. Kita kan mengubah length-nya ya. Length-nya tadinya 10, kita ubah jadi 20. Terus kita mau juga dia nullnya ini no. Jadi kita kasih aja not null. Sebenarnya huruf kecil, huruf gede nggak masalah sih. Kok caps lock aku nggak nyala? Nah, kayak begini seharusnya udah benar. Jadi mau tulisan huruf kecil, ini huruf gede nggak masalah seharusnya. Teman-teman boleh coba sendiri aja ya, apakah case sensitif atau case insensitif. Oke, kita pencet tombol go. Nah, nggak ada pesan error. Kita lihat yang sebelum kita ubah jenis kelamin varchar 10 dan nullnya yes. Sekarang kalau kita pergi ke menu guru dan ke structure, jenis kelamin varchar udah berubah jadi 20 dan null labelnya atau nullnya menjadi no. Jadi kita juga udah berhasil mengubah database dengan mengupdate sebuah kolom. Sekarang gimana caranya menghapus kolom? Nah, kita ini udah selesai ku close. Kita masuk ke table SQL lagi. Kita alter table lagi. Guru, aku mau menghapus kolom jenis kelamin tadi ya. Jadi drop. Sorry, kata kuncinya drop. Aku pakai huruf gede aja. Nama kolomnya adalah jenis kelamin. Nah, kayak begini aja seharusnya udah bisa. Aku copy dulu. Aku go. Oke, kalau untuk menghapus kolom bakal dikasih peringatan. Bener nggak mau ngapus ini? Kita okein aja karena emang kita mau ngapus kolomnya. Oke. Nah, nggak ada pesan error. Kalau kita lihat ke table guru, kita ke structure, kolom dari jenis kelamin udah kehapus. Kita bisa menambah table, bisa mengupdate table, saatnya kita menghapus table. Sebenarnya tadi aku udah liatin ya caranya, simple banget. Jadi aku bakal bikin table asal-asalan baru aja. Sorry, salah. Aku bikin table asal-asalan aja yang bakal kita pakai untuk kita otak-atik atau kita hapus. Terus save aja. Mana save-nya? Ini dia. Ya berhasil, jadi aku punya table namanya ASD. Kayak begini kayaknya sulit. Aku ini dulu, aku operations, aku ubah rename namanya jadi contoh aja. Nah, jadi aku udah bikin table namanya contoh. Inilah yang mau kita hapus. Nah, cara ngapusnya tadi ada gampang banget ya. Kita tinggal operation aja, terus pilih delete the table atau drop. Nah, teman-teman lihat sendiri ada truncate, ada drop. Truncate ini untuk menghapus semua data yang ada di dalam table. Jadi bedanya kalau truncate ini semua isi datanya dihapus tapi tabelnya tetap ada.
sedangkan untuk drop tabelnya benar-benar dihapus. Jadi pakai sesuai kebutuhan. Kalau mau kosongin data aja pakai truncat. Kalau emang mau ngapus semua bisa pakai drop. Nah, karena kita mau ngapus semua, kita delete the table menggunakan drop. Klik aja, ada peringatan, okein aja. Nah, ketika oke, maka table contoh tadi udah kehapus. Sekali lagi aku bilang kita harus tahu sintaksnya, dan kali ini kita harus tahu sintaks untuk menghapus table. Setelah kita tadi menghapus table dengan menggunakan klik-klik, sekarang kita harus tahu menggunakan sintaksnya kayak gimana. Nah, untuk itu aku bikin table baru lagi, aku kasih nama contoh juga kayak tadi. Terus namanya asal-asalan aja, terus save. Duplikat namanya, aduh bisa juga duplikat ya padahal asal-asalan. Dah, kita save. Nah, table kita udah selesai. Ini dia tabelnya, namanya contoh juga. Nah, sekarang gimana cara ngapus menggunakan sintaks? Kayak biasa, pergi ke menu SQL, terus kita hapus, kita pakai query yang namanya, atau kita pakai sintaks yang namanya drop table, nama table, kayak begini aja. Kita menghapus table yang namanya contoh, ya udah kita kasih aja drop table contoh. Kita udah selesai dan kita klik go. Go, kayak biasa, kalau ngedrop atau ngedelete ada peringatan, bener nggak mau di drop ini table? Okein aja, dan kita berhasil menghapus table contoh. Ya, segitu aja video kali ini teman-teman. Kita udah belajar gimana cara membuat, mengedit, dan mendelete table, baik itu menggunakan cara klik-klik atau dengan menggunakan cara query sintaks. Jadi, teman-teman, aku harap udah mengerti soal sintaks-sintaks ini. Kalau misalnya ada yang protes, kok belum ada ngisi data sih? Ya sabar, besok atau next video bakal dibikin video tentang ngisi data gimana caranya. Baik itu menggunakan klik atau menggunakan sintaks query. Jadi ngisi data, ngupdate data, dan delete data bisa pakai query juga. Jadi sabar aja. Oke, kayak biasa, kalau teman-teman suka sama video ini silahkan di like. Buat teman-teman yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru, teman-teman bisa langsung nonton video baru tersebut karena dapat notifikasi dari YouTube. Buat teman-teman yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.